Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Cynthia Diah Ayu dengan NIM 2019-11051. Yang kedua, Alfian Firdaus dengan NIM 2019-11058. Yang ketiga, Lela Sapira dengan NIM 2019-11071. Yang keempat, Usriyatul Mufiah dengan NIM 2019-11074. Selanjutnya adalah pengertian penganggaran bahan baku. Adalah anggaran bahan baku yang merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk memproses produksi selama periode yang akan datang. Selanjutnya adalah tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, penyusunan anggaran bahan baku sangat membantu manajemen dalam mengambil langkah kebijakan yang berkaitan dengan perkiraan jumlah keuntungan bahan baku, selanjutnya perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, dasar perkiraan kebutuhan dan dalam pembelian bahan baku, yang terakhir adalah dasar penentuan komponen harga pokok produk. Bagian penting pada anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku meliputi 4 sub anggaran, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya pemakaian bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku yang pertama, anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk kepentingan produksi pada periode mendatang. Anggaran harus merinci. Yang kedua, jenis barang jadi yang diproduksi. Yang ketiga, jenis bahan baku yang digunakan. Yang keempat, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang kelima, standar penggunaan bahan baku. Yang kelima, waktu penggunaan bahan baku. Dan yang terakhir, jumlah masing-masing jenis barang jadi. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang dan merinci. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, jumlah yang harus dibeli. Yang ketiga, harga persatuan atau unit bahan baku. Yang keempat, anggaran pembelian bahan baku diformulasikan. Yang kelima, kebutuhan bahan baku untuk produksi. Yang keenam, persediaan akhir bahan baku. Yang ketujuh, jumlah keutuhan bahan baku. Yang kedelapan, persediaan awal bahan baku. Yang terakhir, pembelian bahan baku. Faktor-faktor dalam penyusunan anggaran bahan baku. 1. Anggaran kebutuhan bahan mentah yang berisi tentang kualitas dan kuantitas bahan mentah yang dibutuhkan selama beberapa periode yang akan datang. 2. Biaya yang harus ditanggung perusahaan ketika melakukan pembelian bahan mentah atau sheet of cost. Apabila biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bahan baku terlalu besar, maka hal tersebut akan mendorong perusahaan agar tidak terlalu sering melakukan transaksi pembelian bahan mentah. Begitu juga sebaliknya, dengan demikian perusahaan akan melakukan pembelian dalam kuantitas yang kecil. 3. Biaya yang berhubungan dengan penyimpanan barang di gudang ketika biaya serta risiko yang ditanggung perusahaan terlalu besar, maka perusahaan cenderung untuk tidak melakukan penyimpanan persediaan bahan mentah dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, apabila biaya akan melakukan penyimpanan dalam jumlah yang besar. 4.
kenaikan harga barang mentah untuk beberapa periode yang akan datang. Ketika harga barang mentah di pasar mengalami kenaikan, perusahaan cenderung akan melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Namun, ketika harga naik murah, maka perusahaan akan melakukan pengurangan pembelian bahan mentah. 5. Ketersediaan bahan mentah di pasar. Ketika bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan tidak tersedia dalam jumlah yang banyak, maka hal tersebut akan mendorong perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, jika bahan mentah tersedia dalam jumlah yang banyak, maka perusahaan akan melakukan pembelian dalam jumlah yang kecil. 6. Modal kerja yang tersedia. Apabila modal dimiliki perusahaan cukup, kemungkinan perusahaan akan melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, bila modal yang dimiliki perusahaan terbatas, maka perusahaan akan melakukan pembelian dalam jumlah yang sedikit. Yang terakhir, kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah atau inventory policy. Bila persediaan bahan mentah yang ditetapkan oleh perusahaan besar akan mendorong pembelian bahan mentah juga dalam jumlah yang besar. Contoh kasus, PT GM memproduksi satu jenis produk, yakni produk A. Untuk membuat produk A diperlukan bahan B dan bahan C. Berikut data-data selengkapnya. Rencana produksi untuk tahun 20XY yang diambil dari anggaran produksi dulu. Waktu perencanaan produksi, Januari 500, Februari 300, Maret 700, Triwulan 2 2000, Triwulan 3 4000, Triwulan 4 3000, total 1 tahun 10.500. Standar penggunaan SP bahan baku standar usage rate atau SUR. Perkiraan harga bahan baku per unit. Harga bahan B sama dengan 25 per unit, harga bahan C sama dengan 50 per unit. Persediaan awal tahun 20 XY. Persediaan awal bahan B sama dengan 75 unit, persediaan awal bahan C sama dengan 115 unit. Rencana persediaan akhir bulan atau triwulan. Berdasarkan data dan informasi di atas, buatlah anggaran kebutuhan bahan baku. Jawaban. Berdasarkan data-data yang ada, maka anggaran kebutuhan bahan baku untuk 20 XY adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.